Film dibuka dengan suasana rumah yang berantakan. Dari awal aja udah kaos banget. Seorang anak kecil membuka Hansaplas untuk menutupi lukanya. Bukan karena jatuh ya, tapi karena dipukul sama ibunya yang sering mabok. Wah, kecil-kecil udah keras banget hidupnya. Anak itu pun mengadu ke ayahnya, berharap dapat pembelaan. Ternyata, ayahnya pun udah capek ngomong sama ibunya dan malah kehilangan kendali. Di tengah hujan, sang ayah melempar istrinya ke tangga. Ya ampun, brutal banget, sampai ibunya nggak bisa gerak. Anaknya keluar, lihat ibunya tergeletak, tapi ayahnya cuma bilang, ibumu terpeleset. Hadeh, alasan klasik. Dan lebih parahnya lagi, ayahnya bilang bakal cariin ibu baru yang kaya raya. Mulai sekarang, katanya, anak itu harus nurut. Kalau enggak, bakal nasibnya sama kayak ibunya. Ibunya minta tolong, tapi anak itu, cuma diam. Waduh, dalam banget sih ini. Sekarang waktu udah berlalu, anak kecil itu tumbuh jadi dewasa. Namanya Baik Ahjin. Kelihatannya glamor banget, karpet merah, sorot kamera di mana-mana, senyum manis depan publik. Tapi di balik itu semua, ternyata dia mengidap gangguan kepribadian antisosial, alias sosiopat guys. Buat dia, orang lain cuma alat buat mencapai tujuannya. Gila sih, licik tapi elegan. Ahjin gak pernah membunuh dengan tangannya sendiri, tapi semua kematian berawal dari rencananya. Flashback ke tahun 2016 di sekolah, lagi ada pesta ulang tahun guru. Tiba-tiba suami si guru datang dengan muka panik, dia nunjukin foto-foto perselingkuhan istrinya yang udah nyebar di internet. Aduh, malunya double. Guru itu langsung dipanggil kepala sekolah dan diskors. Pas keluar dari ruangan, Ahjin menghampirinya. Tapi bukan buat ngasih semangut ya, tapi buat ngasih hadiah. Ternyata semua aib itu adalah rencana Ahjin. Karena dulu guru itu pernah ngejek Ahjin sebagai anak miskin tanpa orang tua. Sekarang kita pindah ke murid lain, Sim Sung Hee. Dia protes karena Ahjin dapat peringkat pertama, padahal nilainya sama. Ternyata Ahjin dapat nilai bagus karena menggoda guru seni. Keesokan harinya, Sung Hee nanya, kamu semalam sama guru seni ya? Tapi Ahjin cuek banget, bukan urusanmu. Wah, jelas-jelas bikin kesel. 순식간에 사라졌던 진짜 얼굴. Guru pun ngumumin kalau Ahjin dan Jun Seo bakal ikut lomba cerdas cermat. Topiknya berat, pro dan kontra hukuman mati. Mereka bagi tugas, tapi kayak biasa, Ahjin maunya menang sendiri. Sung Hee yang awalnya mau melawan, akhirnya diam karena takut. 심사위 팀원들 간의 협동심이 좀 일리가 있다. 우선 그러면 Pulang sekolah, Sung Hee curhat ke ibunya. Soal Ahjin, ibunya bilang tenang aja, kita kan keluarga kaya, penyumbang terbesar di sekolah. Lagian Ahjin gak punya orang tua. Dari situ Sung Hee mulai berani, dia pikir kali ini dia bakal lawan Ahjin. Di sisi lain, Jun Seo pergi jalan sambil bawa makanan. Dia naik ke apartemen, ternyata rumah Ahjin. Jun Seo lebih nyaman di sana daripada di rumahnya sendiri. 문학노트 필기한 것 좀 빌려줘. 잠깐만. Pas Ahjin buka buku milik Jun Seo, dia nemuin surat cinta. Ternyata dari Sung Hee. Sung Hee suka sama Jun Seo, tapi Jun Seo nggak tertarik. Ahjin malah nyuruh Jun Seo bales suratnya, tapi Jun Seo menolak. Makin pelik nih segitiganya. Di sekolah rumor mulai nyebar. Katanya Ahjin anak yatim piatu dan tinggal sendirian. Karena itu guru bilang dia nggak bisa ikut lomba. Wali murid lain protes jika Ahjin diikut sertakan lomba. Sung Hee malah tambah sombong, bangga punya keluarga terpandang. Sung Hee dengan pedenya mendekati Ahjin. Dia berkata nggak jadi ikut lomba ya? Ahjin nanya langsung, kamu suka Jun Seo kan? Lalu ngasih surat balasan yang isinya nyakitin banget. Aku nggak suka kamu nyebelin. Gara-gara ulah ibunya Sung Hee yang nyogok panitia perlombaan, sekolah mereka malah didiskualifikasi. Karena telah menyogok panitia agar anaknya ikut serta, Sung Hee langsung marah. Dia akan memberi pelajaran orang yang berani melawannya. Tak lama Ahjin masuk, dia penasaran apa yang terjadi terhadap orang yang melawannya. Sung Hee mencocokkan tulisan yang dikirim Ahjin. Ternyata yang menolak cinta Sung Hee adalah Ahjin, karena tulisannya sama. Lanjut, muncul cowok bernama Kim Jae-oh, temennya Ahjin, yang ternyata debt kolektor sekolah. Dia nagih utang ke murid-murid lain atas perintah bosnya. Dan siapa bosnya? Ya, Ahjin sendiri. Sung Hee balas dendam nyiram air ke Ahjin di toilet, tapi Ahjin diam aja. Tenang banget kayak nggak terjadi apa-apa. 성선설의 의미를 얘기해 보자면 인가 있다는 개념이고 성악설을 Jun Seo yang melihat Ahjin basah kuyup langsung bawa ke UKS. Di jalan mereka ketemu Jae-oh yang sok nyindir mereka bolos. 샤워했니? 아니 비 맞은 건 난. Ternyata Jae-oh ini dulunya ketahuan nyuri tapi nggak dilaporin sama Ahjin. Syaratnya jadi anak buah Ahjin dan bantu bisnis pinjaman uang di sekolah. Wah, otaknya licik banget.
Tapi sayangnya rahasia mulai kebongkar. Temen Jae-oh penasaran minta lihat HP-nya. Pas jatuh, Sung Hae ngambil dan baca pesannya. Dan nemuin kontak bos. Ketahuan deh bisnis mereka. Di UKS, Ah-jin mulai panik. Dia curhat ke Jun Seo, bilang Sung Hae terus nindas dia. Jun Seo kasihan, dia janji bakal bantu. Masalahnya, Sung Hae masih nyimpen bukti-bukti penting. Saat pulang sekolah, temannya mendatangi Ah-jin. Dia menanyakan apakah Ah-jin tak apa-apa terhadap rumor itu. Ah-jin pun bilang tak apa-apa. Lalu dia menuju galang sempit. Ternyata untuk ketemu Jae-oh karena Ah-jin takut kalau bisnis rentenirnya terkuak. Tapi Jae-oh ternyata tidak menamai nomornya dengan nama Ah-jin. Di kontaknya hanya tertulis bos, jadi Ah-jin aman. Tapi Jae-oh kesakitan saat dipeluk. Ternyata Jae-oh biasa dipukuli ayahnya. Ah-jin pun menyarankan agar melawan ayahnya sekali-kali. Tapi di sisi lain, Sung Hae dan Jun Seo melihat mereka bertemu. Saat di kantin, Ah-jin mau makan dengan teman-temannya, tiba-tiba Sung Hae datang. Dia merundung Ah-jin lagi, menaburkan minuman ke makanan Ah-jin. Ah-jin pun hanya pergi, tapi saat di tangga, ponsel Ah-jin berdering. Ternyata itu Sung Hae menggunakan ponsel Jae-oh yang hilang. Dari situ Sung Hae tahu siapa bosnya Jae-oh. Ternyata Ah-jin yang memeras teman-teman sekolahnya karena Ah-jin adalah rentenir. Dari belakang, Jun Seo nguping. Jun Seo pun mendekati Sung Hae dan malah nyatain cinta ke Sung Hae asal jangan ganggu Ah-jin lagi. Karena Ah-jin teman Jun Seo dari kecil. Mereka pun sepakat berdamai untuk sementara. 우리 얼마나 친한데? 뭐 볼까? 너가 좋아하는 거? Ternyata malamnya Jae-oh menelpon Ah-jin menggunakan ponsel baru. Ah-jin kala itu membutuhkan Jae-oh. Saat itu juga Jae-oh lari menemui Ah-jin. Ternyata Ah-jin memberitahu kalau Sung Hae sering merundung dia. Dan sekarang dia tahu bisnis mereka. Dan ponsel Jae-oh yang dulu ada di tangan Sung Hae. Sekarang Ah-jin dan Jae-oh udah nyusun rencana baru. 책 같은 거 세워놨을 거 아니야. 말해봐. Keesokan harinya sekolah ngumpulin uang buat guru yang mau nikah. Uangnya banyak banget. Tapi Ah-jin dilarang ikut nyumbang. Dia nyindir. Apa karena aku nggak punya orang tua jadi aku nggak boleh nyumbang? Nah, inilah jebakan pamungkas Ah-jin. Dia ngatur semuanya, dari kombinasi loker, waktu olahraga, sampai suasana sepi kelas. Saat di loker, Ah-jin mendekati Sung Hae agar tahu kombinasi lokernya. Setelah mendapatkan kombinasinya, Ah-jin mengirimnya ke Jae-oh. Dan kebetulan hari ini pelajaran olahraga. Di kelas suasananya akan sepi, dan Jung So menyuruh Sung Hae untuk izin agar bisa bertemu di kelas. Dae pun nurut. Sung Hae izin ke gurunya karena perutnya sakit. Di sisi lain, Ah-jin bertemu guru seni untuk konseling. Ah-jin pun dipersilakan masuk. Saat ini Sung Hae sudah ada di kelas, tapi di papan tulis Sung Hae disuruh ke ruang seni agar bertemu Jung So. Jae-oh beraksi. Dia mengambil uang di amplop yang untuk diberikan gurunya, lalu membuka loker Sung Hae dan menemukan ponselnya dan menghapus pesan dari Ah-jin. Saat Sung Hae sudah berada di ruang seni, terlihat Ah-jin sengaja suruh gurunya memegang tangan Ah-jin agar Sung Hae membukirkan yang enggak-enggak. Benar saja, Sung Hae berpikir Ah-jin ada main dengan guru seni. Ah-jin kala itu sengaja mengubah topik obrolannya tentang cinta agar Sung Hae semakin yakin. Mereka sukses membuat Sung Hae masuk perangkap. Ternyata Jung So sedang berada di ruangan lain bersama ketua kelas, agar nanti ada alibi kalau Sung Hae menyeret namanya. Saat di kelas, Sung Hae duduk sendiri, dan temannya baru masuk. Terlihat temannya kehilangan amplop berisi uang untuk gurunya. Lalu temannya menuduh Sung Hae karena dialah yang pertama kali datang. Dan Sung Hae langsung membuka tasnya, agar temannya tahu kalau bukan dia pelakunya. Tapi Jae-oh ingin lokernya dibuka, barangkali amplopnya ada di loker Sung Hae. Saat dibuka, ternyata benar amplop dan ponsel milik Jae-oh berada di loker Sung Hae. Sung Hae pun tak bisa mengelak. Langsung semua menuduh Sung Hae maling. Temennya pada nyalahin, guru marah, dan Ah-jin cuma tersenyum, dingin, puas, tanpa ekspresi. Semua bukti ngarah ke Sung Hae, padahal itu semua rencana licik Ah-jin. Yang parah, Jae-oh nyebarin video kejadian itu ke media sosial dan ke orang tua Sung Hae yang seorang pengacara. Lengkap sudah penderitaan Sung Hae. Semua orang percaya dia maling, sementara Ah-jin tampil bak malaikat di depan semua orang. Padahal, dialah iblis sesungguhnya. Dan di akhir episode kita tahu satu hal. Ah-jin bukan cuma gadis pintar, tapi sosiopat yang menikmati permainan kehancuran orang lain. Sung Hae baru nyadar, melawan orang seperti dia sama aja bunuh diri pelan-pelan.
고마워. Di episode 2 kali ini, Ah-jin datang ke makam ibunya. Sambil menatap nisan, dia curhat soal ada cewek yang ngeselin banget. Tapi anehnya, Ah-jin gak marah. Katanya gara-gara cewek itu, hidupnya sekarang jadi lebih berwarna. Ah-jin juga cerita soal guru seninya. Dulu waktu kecil, tangannya suka sakit karena sering dipukuli ibunya sendiri. Sekarang, pas pelajaran seni dia gak bisa gambar. Gurunya malah nyuruh Ah-jin ke psikiater cinta katanya biar sembuh dari luka batin masa lalu. Ah-jin cuma nyenyir, dalam hati bilang, psikiater cinta buat ibunya juga kali ya, siapa tahu bisa terapi arwah. Lalu cerita mundur ke masa kecilnya. Saat itu ibunya nyuruh dia nyolong minuman karena nggak punya uang buat beli. Tapi ketahuan dong. Waktu ditanya mana orang tuanya, ibunya malah ngumpet. Pernah juga waktu ibunya dibawa ke rumah sakit, ayahnya cuma pura-pura nangis. Sejak itu, Ah-jin cuma bisa menatap tanpa rasa. Ayah Jungso meninggal, dan ternyata ayah Ah-jin pacaran dengan ibu Jungso. Setelah kejadian itu, Ah-jin dikira bakal dikirim ke panti asuhan. Tapi enggak, dia malah dibawa ke rumah pacar ayahnya, dan di sanalah dia kenal Jungso. 난 윤준서. 준수 앞으로 돼 있는 Malamnya, para orang tua ngobrol, ngerencanain jual Ah-jin biar dapat uang. Kalau nggak laku baru deh dikasih ke panti. Dari balik pintu, Ah-jin dengar semuanya. Bayangin, masih kecil, udah ngerti dunia ini emang nggak seindah iklan susu. Sekarang ayah Ah-jin datang ke sekolah buat nemuin dia. Tapi malah ketemu Sung-hye yang lagi nelpon ibunya buat pindah sekolah. Ayah Ah-jin lagi nelpon orang buat ngombongin Ah-jin. Sung-hye penasaran, nanya, apa benar dia ayah Ah-jin? Sementara itu Ah-jin lagi baca buku diari Sung-hye yang isinya gosip murahan tentang teman-temannya. Tiba-tiba dia dapat kabar ayahnya datang ke sekolah. Panik dong, dia langsung lari. Di lorong dia lihat ayahnya manggil-manggil namanya kayak pengamen minta koin. Untung ada Jungso yang langsung nyeret ayah Ah-jin pergi. Jungso tahu bapaknya cuma butuh uang. Melihat itu ulah Sung-hye, buku diari Sung-hye sengaja dijatuhkan agar temannya membaca buku itu. Saat Jungso mengambil uang di ATM, terlihat CEO Entertain melihat Ah-jin. Dia tertarik dengan Ah-jin untuk dijadikan artis. Saat menyerahkan uang untuk ayah Ah-jin, Jungso memohon agar tak mendekati Ah-jin selama sekolah. Tapi ayahnya tak peduli. Untungnya Jungso memberikan setengah agar nanti ayah Ah-jin tak mengganggu di sekolah, setengah lagi setelah lulus. Dan ayahnya menghampiri Ah-jin. Dia berterima kasih dan senang telah dapat uang. CEO yang tertarik pada Ah-jin memperkenalkan diri. Dia Seo Miri. Dia akan menjadikan Ah-jin artis besar papan atas. Tapi Ah-jin cuek aja. Bagi dia, panggung paling besar itu bukan di televisi, tapi di kehidupan orang lain yang bisa dia mainin. Di tempat lain, adiknya Jae-oh lagi dipukuli ayahnya yang mabuk. Parahnya, sang ayah ngambil pisau dikira anaknya kerasukan setan. Untung Jae-oh datang tapi ayahnya makin brutal. Akhirnya pisau itu malah berbalik arah. Kadang buat bisa bebas, darah emang harus tumbah dulu. Balik ke Ah-jin, dia jalan pulang sendirian. Jungso nyamperin, nanya apa dia baik-baik aja. Ah-jin jawab iya, sementara Sung-hye udah kena batunya. Teman-teman yang dibully di buku diari Sung-hye ngamuk, mereka hajar Sung-hye tanpa ampun. Ah-jin cuma senyum pitis, katanya dunia akhirnya adil. Kadang keadilan butuh tangan kotor buat nyamain keadaan. Sementara itu Jae-oh nelpon bibinya, dia berpesan untuk menjaga adiknya karena Jae-oh sekarang tak bisa lagi menjaga adiknya. Bibinya mengkhawatirkan Jae-oh, tapi Jae-oh tidak menceritakan insiden yang terjadi terhadap ayahnya. Tapi sebelum nyerah ke polisi, dia sempat nelpon Ah-jin, ngaku udah bunuh ayahnya. Ah-jin cuma bilang sekalipun Ah-jin masuk penjara, kadang untuk benar-benar hidup, rantai harus diputus agar tak mengikatnya. Jae-oh korban sebelum jadi pelaku. Ah-jin cuma mergumam pelan, selamat datang di sisi gelap yang tenang. 여기까지 하는 게 좋겠다. 자, 배고생. Hari berlalu, musim berganti. Jungso menggumam, hidup Ah-jin terlihat damai. 또래 아이들과 다름없는 평범한 날들이 이어졌다. Jae-oh divonis 5 tahun penjara. Tapi di matanya justru terlihat tenang. Mungkin pertama kalinya dia benar-benar bebas dengan ayahnya yang seorang pemabuk. Sementara itu, ayah Ah-jin kembali ke meja judi dan tentu aja kalah lagi. Frustrasi, dia ngamuk terus ngacau nyari Ah-jin.
Dia lihat spanduk kalau Ah Jin dan Jong Seo diterima di kampus hukum. Bukannya bangga, malah nyari ibu Jong Seo buat tahu alamatnya. Ibu Jong Seo awalnya nggak mau kasih tahu, tapi karena diancam akhirnya nyerah juga. 너 감옥 가고 몇 년 데리고 있었어? Jong Seo yang lagi panik karena butuh biaya kuliah buat Ah Jin, akhirnya nekat minta bantuan ke kakeknya. Katanya apa aja bakal dia lakuin asal kakeknya bantu. Kakeknya cuma minta satu hal, ikut dia ke Jepang buat berobat. Setelah dapat uang, Jong Seo buru-buru ketemu Ah Jin di kafe. Dia kasih uang itu buat daftar kuliah Ah Jin. Ah Jin awalnya nolak, tapi Jong Seo kekeh. Akhirnya Ah Jin terima. Senyum tipis, kayak nemuin cahaya kecil di tengah gelap hidupnya. 이거는 무슨 생각하는지 아는데 Tapi pas dia pulang, rumah udah berantakan. Ayahnya nongol lagi, dia ngotot minta uang. Ah Jin coba bertahan, tapi malah dipukuli sampai jatuh. Saat itu kepalanya penuh kenangan masa lalu. 준아, Waktu kecil, Jong Seo pernah sakit dan Ah Jin yang ngurusin. Mereka akrab banget, tapi waktu Jong Seo nunjukin foto ayahnya dan bercerita soal ayahnya, Ah Jin baru tahu ternyata ayah kandung Jong Seo adalah supir pribadi ibunya sendiri. Dari situ Ah Jin sadar, rahasia keluarga ini bisa jadi senjata. Saat pagi, Jong Seo diantarkan pembantunya berobat ke rumah sakit dan Ah Jin disuruh memberi makan ibu Jong Seo. Disinilah Ah Jin terlihat sosiopatnya. Dia memberitahu kalau Jong Seo diantar ke rumah sakit dan di rumah tinggal mereka berdua. Dan Ah Jin pun menceritakan persis apa yang diceritakan Jong Seo ke ibu Jong Seo. Kenapa ayah Jong Seo pindahnya tak berpamitan? Emang ayah Jong Seo salah apa? Dari situ ibu Jong Seo syok, sadar anak asuhnya ini bukan bocah biasa. Malamnya Ah Jin mulai memanipulasi Jong Seo, bikin dia takut kehilangan, dan menanyakan gimana kalau kita dipisahkan. 왜 그러겠어? 하지 않아? 그래, 우리 고민만 하고 있을걸? Ibu Jong Seo yang dengar langsung naik pitan, dia menghubungi ayah Ah Jin, marah besar, dan nyuruh Ah Jin keluar dari rumah. Tapi Ah Jin udah selangkah lebih depan, dia udah tanam benih ketakutan di hati Jong Seo. Ketegangan pecah, Ah Jin diseret dan nyaris ditenggelamkan di bak mandi. Jong Seo datang pas banget. Syok lihat ibunya begitu. 널 사랑한다고 생각해? Ah Jin kabur ke lantai atas, bilang kalau dia nggak takut mati, karena jatuh pun belum tentu mati. Dia udah pernah lihat ibunya jatuh dan tetap hidup. Akhirnya, dia nekat lompat. Jong Seo menjerit. Ah Jin selamat, tapi dirawat di rumah sakit. Jong Seo bersumpah nggak akan ninggalin Ah Jin apapun yang terjadi. Cintanya sekuat itu, bahkan terlalu kuat buat jadi sehat. Jong Seo membaca buku hariannya, ternyata X itu adalah orang dewasa yang jahat. 나 이제 집에 못하게. 내가 지켜줄 거야, 알았지? Sekarang di masa kini, Ah Jin dirawat lagi, kali ini gara-gara ayahnya sendiri. Jong Seo terus nungguin di sampingnya. Tapi Ah Jin sadar belum daftar kuliah. Dia buru-buru nelpon kampus, dikasih waktu 2 hari. Masalahnya, dia udah nggak punya uang sepeser pun. Keesokan harinya, hari kelulusan. Ah Jin. Dia datang sendiri, beli bunga buat hiburan. Semua orang datang bareng keluarga. Jong Seo nyariin Ah Jin panik setengah mati. Ternyata Ah Jin di kelas bareng temennya. Mereka foto bareng buat momen kelulusan. Ibu Jong Seo hadir, kasih bunga ke anaknya. Tapi Jong Seo malah ninggalin ibunya, milih ngejar Ah Jin. 거 준비하셨을 엄마 이거 일단 받고 Mereka jalan bareng tanpa arah, cuma 2 jiwa rusak yang saling ngerti. Sampai akhirnya Ah Jin lihat seorang cowok kejar pencopet. Entah kenapa dia tahu cowok itu bakal berperan penting nanti. Cerita ditutup dengan suasana penjara. Jo duduk di balik jeruji, menggambar wajah Ah Jin dengan senyum dingin. Senyum yang kayaknya belum selesai menikmati permainannya.